apa namanya, sebentar, menganalisis konsep pendidikan usia dini di dalam kitab Tufatul Maulud fi Ya, Ahkamil Maulud. betul. Jadi saya juga masih ingat nih. Jadi bab 4 itu adalah bab yang menjawab pertanyaan penelitian gitu ya. Hmm. Sehingga bab 4 itu ya kalau pakai A atau 4.1 ya berarti pertama adalah pakai A dulu ya. Bab 4 Hmm. kalau bisa tulisannya biasa bab 4 adalah hasil penelitian boleh. Atau Ya. langsung pendidikan anak usia dini menurut Ibnu Qayyim boleh juga gitu. Tapi saya hasil penelitian dulu aja lah. Bab 4 hasil penelitian. Yang A, Hmm. kita pakai A ya, nggak Ya. 4.1 juga boleh. Yang A itu adalah pendidikan anak usia dini menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, isinya di bawahnya, semua kata-kata Ibnul Qayyim itu di halaman berapa, perkataannya itu seperti apa, di halaman berapa, ya lengkap dulu itu yang A-nya. Baru yang B-nya, yang apa, yang A titik satu sebenarnya itu atau yang satunya, yang Ya. duanya baru analisis kita. Itu analisisnya. Oh, Hmm. berarti nanti, nah itu harus ada korelasinya nanti dengan bab 2. Gitu. Oh, Hmm. ternyata pendidikan anak usia dini menurut Ibnu Qayyim itu begini begini begini. Nah, itu di A 1 dan 2. Yang B kemarin apa sih, implikasi atau relevansi atau korelasi? Implikasi Pak Dokter, implikasi Hmm. dari pemikiran Ibnu Qayyim Ya udah. tentang pendidikan usia dini Iya, berarti dan di pendidikan agama B-nya, Islam. B atau 4.2-nya itu ya implikasi. Implikasi Ya. pendidikan anak usia dini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Indonesia atau di era sekarang gitu. Ya, yang bagus sih sebenarnya di era sekarang atau kalau di Indonesia berarti dia terkait dengan peraturan ataupun Hmm. kurikulum pendidikan anak usia dini. Tapi kalau Hmm. mamanya sekarang ya mungkin lihat secara umum sekolah-sekolah di PIAUD itu. Baik, Itu. baik, baik. Itu udah. Nanti bab 5-nya juga A-nya itu sama. Hmm. Cuma kalau bab 5 itu Kesimpulan. ya nomor nomor A, jadi bab 5 itu penutup kan. Ya. Bab 5 penutup. Yang A itu tadi bisa yang A itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya yang satu tadi, yang A Yang itu, ya, yang B-nya itu yang baik, dua. Yang nanti yang B-nya itu baru saranan atau saran-saran atau rekomendasi. baik, Hmm, baik, baik. gitu. Udah selesai, tinggal referensi. Iya, iya, Pak Dokter. Gitu. Baik. Jadi Jadi dari situ aja. Jadi bab 1 2-nya diendapkan dulu aja. Nah, ya, berarti nanti atau bab 3-nya diemin dulu nggak apa-apa. Baru nanti di bab langsung bab 4 dulu nggak apa-apa. ya, Gitu. ya. Jadi biar ada yang refresh gitu. Kalau aduh nih mikirin ini kayaknya susah juga nih gitu. Jadi langsung ke bab 4 aja gitu. Ya, kemarin itu maksudnya begitu Pak Dokter. Jadi bab 4 itu kan bab 1 2 3 kan masih belum fokus nih. Terus nanti Mhm. orang pikirnya bab 4-nya terus bahas apa ya kalau 1 2 3-nya belum fokus gitu. Makanya Enggak, Pak justru kan saya yang penting pertanyaannya. Jadi yang penting itu pertanyaan penelitian. Jadi bab 4 itu baik, menjawab pertanyaan penelitian. Kan baik, penelitiannya udah jelas. Jadi bagaimana pendidikan anak usia dini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Satu, ya, yang B-nya ya implikasi pemikiran pendidikan anak usia dini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud saat ini atau di Indonesia. Nggak apa-apa sih, kayaknya pakai di Indonesia aja. Nanti cari Indonesia aja kurikulum ya. atau atnya di Indonesia aja. Gitu. Jadi nanti kenapa di Indonesia? Berarti karena gunakan kurikulum ataupun ya pemikiran-pemikiran di Indonesia tentang anak usia dini itu kayak gimana sih gitu. Nah, Baik. itu bab 4. Jadi bab 4 itu ya penelitian kita murni asli. Cuman ditopang dengan kerangka teori ataupun teori-teori yang ada di bab 2. Tuh.
Misalnya bab 2 itu kan tadi ada ngomongin tentang prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini gitu kan, dalam Hmm. Islam dan mungkin nanti di Indonesia gitu. Nanti oh ternyata Ibnu Qayyim itu dia juga pemikirannya agak beda dikit dengan apa secara umum nih apa sarjana-sarjana modern misalnya kayak gitu. Hmm. Ya gitu. Hmm. Jadi di situ dikaitkan karena nanti ada analisis kita di situ. Kalau implikasinya misalnya, oh Piaude itu ternyata Ibnu Qayyim itu apa? Misalnya nih ya, Ibnu Qayyim itu nggak Hmm. membahas banyak tentang lembaga gitu ya. Jadi Ibnu Hmm. Qayyim itu lebih banyak pendidikannya itu individual di rumah tangga, di Keluarga. keluarga malah gitu kan. Gitu. Jadi harus cari tuh analisisnya kata-katanya itu di halaman berapa, kata-katanya seperti apa. Nanti disandingkan antara bahasa Arab dengan terjemahannya. Kalau Iya. umpamanya bahasa Arabnya susah, berarti ya diperkirakan aja, oh bahasa Arabnya ini terjemahannya ini gitu. Jadi terjemahannya kita ngambil dari buku terjemahannya itu gitu. Baik. Jadi Baik. lebih mudah. Insya Allah, Mm-mm. insya Allah. Ya, oke ya siap ya. Jadi bab 4 Kalau dengan bab 3 ini ya gampang, mudah sebenarnya untuk menulis itu. Insya Allah ya, mudah gitu ya. Tinggal nanti bab empatnya, bukan bab ya, bab 5 penutup. Isinya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Bab berikutnya adalah daftar pustakanya. Nah, di sini daftar pustaka pastikan cara menulisnya itu apa sesuai dengan pedoman. Ya, APA style itu biasa nama terakhir, kemudian apa nama depannya, baru tahun, baru judul dibuat miring, baru kota, baru nama penerbitnya. ya, Dan diusahakan, bukan diusahakan harus ya wajib itu istilahnya itu yang ada di daftar pustaka itu ada di benar. body teksnya itu di tesisnya. Yang ada di tesisnya juga harus ada di daftar pustaka gitu. Baik. Nanti kalau ada waktu boleh coba dengan Mendeley itu kan itu juga bisa. Oh, Kalau enggak ya baik, manual dulu nggak apa-apa. Gitu. baik, baik, Pak Duta. Berarti ini Oke, nanti bab 1, 2, 3 kita apa endapkan diamkan dulu. dulu, kita Heeh. fokus di sini nanti kemudian akan direvisit lagi ketika ini sudah ada untuk menyesuaikan ininya ya Pak Dokter apa Iya namanya betul. kerangka itunya ya teorinya dan sebagainya gitu ya. Iya betul. Kalau secara bimbingan itu kan biasanya bab 1 dikasihkan ke dosen gitu kan, baru nanti Ya, sekitar sepekan nanti mahasiswa pulang ke rumah, kemudian nanti ngerjakan bab berikutnya. Nanti sudah hal berikutnya diambil, baru nanti ngerjakan lagi yang ke bab 3, ya, ambil lagi baru bab keempat gitu. Bab 4 ya udah baik, selesai bab 5 gitu. Jadi sekarang baik, akhirnya bisa fokus ke bab keempat di temuan atau hasil penelitian. baik, Nah, di baik, Pak situ. Dokter. Baik, Mm-mm. baik. Nah, Jazakallah khairan. dari situ cara menyajikan bab 4 itu ya menggunakan metode penelitian yang ada di bab 3 gitu kan. Ya, Misalnya di situ ada analisis teks gitu kan, atau mungkin terjemahan, atau mungkin komparasi, atau mungkin mengutip dari beberapa pendapat gitu. Nah, ya, di situ berlaku di situ cara mengambil kesimpulan dari berbagai pendapat yang ada tentang makna teks dari Ibnu Qayyim itu gitu. baik, 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 Pak Dokter. Oke, siap. Insya Allah. Salam, salam bisa lah.